Halo, assalamualaikum sahabat. Berjumpa lagi dengan saya Zulkifli di channel kesayangan kita, channel Pro Honor. Baik, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan pegawai negeri sipil ya. Nah, pada video part 3 ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari video part pertama dan kedua. Pada kali ini kita akan membahas tentang cara mudah untuk lolos sebagai pegawai negeri sipil. Baik, ada beberapa cara bagi kita yang bisa ditempuh untuk bagaimana agar kita bisa menjadi seorang pegawai negeri sipil dengan mudah. Langkah yang pertama adalah jadi ketika di video sebelumnya, di video kedua itu kita sudah membahas tentang jalur-jalur masuk menjadi pegawai negeri sipil. Di antaranya adalah jalur umum, jalur honorer, ikatan dinas, dan jalur khusus. Nah, saya akan membagikan tips bagaimana agar kita bisa dapat dengan mudah lolos dengan menggunakan jalur-jalur tersebut. Yang pertama, jalur umum. Jadi tips yang pertama untuk kawan-kawan yang ingin menjadi pegawai negeri sipil melalui jalur umum adalah yang pertama, sebelum Anda melakukan pendaftaran atau sebelum masuk mendaftar sebagai pegawai negeri sipil, yang pertama adalah Anda menentukan jurusan apa atau di bagian mana Anda ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil. Kan sudah ada formasi setiap lowongan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pendaftaran CPNS itu ada formasi-formasi tertentu yang telah diberikan oleh pemerintah. Nah, jika Anda memilih sebuah jurusan atau lowongan formasi pada pendaftaran tersebut, usahakan formasi itu benar-benar sesuai dengan kapabilitas yang kawan-kawan miliki, dan tentu juga berhubungan dengan basic yang dimiliki oleh kawan-kawan. Misalnya ketika pendaftaran itu dibuka formasi seperti guru berapa, maka Anda harus betul-betul memiliki kualifikasi untuk itu. Misalnya Anda memiliki sertifikat kependidikan atau Anda berasal dari jurusan keguruan. Tidak bisa Anda kemudian mendaftar begitu saja. Misalnya Anda sebagai sarjana pendidikan mendaftar di bagian pemerintahan misalnya, itu tidak sinkron. Untuk menaklukkan soal-soal ujian tentu tidak mudah. Anda harus betul-betul membaca atau memiliki persiapan. Apabila Anda salah memilih jurusan yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu maupun kapabilitas Anda, kemungkinan Anda akan gagal untuk masuk menjadi pegawai negeri sipil. Dan walaupun Anda berhasil menjadi pegawai negeri sipil, tetapi mungkin Anda akan kesulitan untuk melakukan pekerjaan karena pekerjaan yang Anda lakukan sama sekali tidak berhubungan dengan pendidikan atau basic dari kawan-kawan. Untuk yang kedua adalah mempersiapkan dengan matang agar kita bisa menaklukkan soal-soal ujian yang diberikan oleh panitia. Jadi ada beberapa cara apabila kita ingin menaklukkan soal-soal ujian yang akan kita hadapi. Yang pertama itu tentunya Anda harus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Ada beberapa contoh-contoh soal-soal ujian yang beredar, bisa Anda download juga, bisa juga Anda beli buku-buku yang berhubungan dengan tes-tes CPNS, atau bisa juga Anda menjadi atau mengikuti sebuah bimbingan belajar di lembaga-lembaga bimbingan, dan ini sudah banyak ya di kota-kota besar juga, di tempat Anda juga. Dan ini terbukti berhasil apabila Anda benar-benar mengikuti bimbingan belajar dan benar-benar belajar untuk menaklukkan soal-soal CPNS ini, maka Anda insya Allah bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Itu yang pertama. Jadi intinya apabila kita ingin menjadi pegawai negeri sipil melalui jalur umum, maka yang harus kita persiapkan adalah hal-hal tersebut. Utamanya adalah kemampuan kita dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh panitia seleksi. Soal-soal itu bisa kita download ya, banyak situs-situs yang menyediakan, dan juga kita bisa sharing dengan kawan-kawan yang telah melakukan beberapa kali tes maupun kawan-kawan yang sudah lulus. Kita bisa sharing dengan mereka bagaimana cara-cara untuk menaklukkan soal-soal ujian. Untuk tes sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada TKD, tes kompetensi dasar, tes kompetensi bidang, dan lain-lain. Untuk tes sendiri setiap tahun kemungkinan akan berbeda, tetapi model tesnya, model soal-soal yang dikeluarkan itu akan sama. Dari dulu sampai sekarang model-model tes itu biasanya sama, hanya ada beberapa modifikasi setiap tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan pada masa itu. Itu tips untuk jalur umum. Yang kedua adalah tips untuk menjadi pegawai negeri sipil dengan mudah apabila kita seorang honorer. Kawan, untuk honorer sendiri
tentu ada jalur khusus yang telah dipersiapkan oleh pemerintah. Di antaranya adalah seperti yang baru-baru ini dilakukan adalah pendataan tenaga honorer yang berada atau sudah mengabdi minimal 1 tahun di instansi-instansi pemerintah. Syaratnya adalah honorer tersebut memiliki pendapatan atau penghasilan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau negara, APBN atau APBD, seperti itu. Jadi tips yang bisa saya bagikan di sini adalah yang setahu saya tidak ada tenaga honorer yang akan menjadi pegawai negeri sipil yang diangkat otomatis. Artinya semua pegawai negeri sipil itu juga harus melalui seleksi. Berapa tua umurnya maupun seberapa lama mereka mengabdi tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengangkat mereka secara otomatis menjadi seorang pegawai negeri sipil. Ini yang saya tahu ya, kecuali mungkin ke depan ada kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengangkat teman-teman honorer ini menjadi seorang pegawai negeri sipil secara otomatis. Tetapi sampai saat ini regulasi belum dikeluarkan dan semua teman-teman honorer yang telah menjadi PNS juga melalui tahap seleksi. Nah, untuk teman-teman honorer sendiri di sini ada 2 pilihan ya, ada 2 pilihan yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama adalah mereka memilih untuk menjadi pegawai negeri sipil. Jadi yang pertama, dan yang kedua adalah mereka diberikan pilihan untuk menjadi P3K. Keduanya sama-sama ASN, tetapi ada perbedaan prinsipil dari segi kewajiban, hak, dan yang lain-lain. Yang pertama, ketika Anda diberikan pilihan untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil dari jalur honorer, maka yang perlu adalah kita memastikan formasi yang disediakan oleh pemerintah itu adalah formasi yang sesuai dengan bidang kerja kita selama kita menjadi honorer. Dan yang kedua tentunya seperti juga ketika kita ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil dari jalur umum, tentu juga kita harus berlatih untuk mengerjakan soal-soal yang akan diberikan. Karena sekali lagi saya tekankan bahwa sampai saat ini belum ada regulasi yang mengangkat seorang tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil secara otomatis. Dengan kata lain, apabila seorang honorer yang ingin menjadi pegawai negeri sipil tetap harus melalui tahap seleksi. Seperti itu. Pilihan kedua apa? Yang pilihan kedua adalah tenaga honorer yang tidak bisa lagi atau sudah tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil dikarenakan karena usia dan lain-lain, maka diberikan pilihan untuk mendaftar sebagai P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Pada kesempatan video yang lainnya akan saya jelaskan perbedaan prinsipil antara pegawai negeri sipil dan P3K. Itu saya akan jelaskan di video honorer apakah ingin menjadi pegawai negeri sipil apabila masih memenuhi kualifikasi atau ingin menjadi seorang P3K. Satu-satunya pilihan kawan-kawan yang telah menjadi honorer dan telah mengabdikan diri begitu lama di instansi pemerintah yang telah melewati umur 35 tahun, itu satu-satunya cara adalah menjadi tenaga P3K untuk saat ini. Kita tidak tahu ke depan ada regulasi seperti apa. Kita berdoa saja mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan solusi yang terbaik bagi kawan-kawan honorer yang telah mengabdi begitu lama. Kita berdoa saja. Yang ketiga, tips untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil dengan mudah apabila kita ingin mengambil jalur ikatan dinas. Baik, jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ada beberapa jalur untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Di antaranya adalah melalui jalur ikatan dinas. Jadi tips untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil jadi dari ikatan dinas ini adalah kita harus memulai lebih awal. Jadi ketika sekolah menengah atas, SMA, SMU, madrasah aliyah dan SMK, maka disinilah saatnya mulai memperbaiki kualitas diri, kualitas pengetahuan dan lain-lain, sehingga kita bisa menaklukkan soal ujian untuk ikatan dinas yang diberikan oleh kampus-kampus atau universitas atau sekolah tinggi menyelenggarakan ikatan dinas. Jadi salah satu cara yang harus dilakukan adalah langkah pertama itu adalah memperbaiki nilai raport. Jadi kebanyakan nilai raport yang akan diterima itu adalah nilai raport dengan grafik yang naik. Dan penilaian pertama yang dilakukan adalah melihat nilai raport dengan grafik yang meningkat. Artinya sejak Anda di kelas 10, 11 dan 12, grafik dari nilai raport itu harus mengalami peningkatan. Misalnya di kelas 10 nilai rata-rata untuk matematika Anda 6, 7, maka di kelas 11 dan 12 itu harus melebihi nilai tersebut sehingga grafiknya akan meningkat. Itu salah satu persyarat yang saya ketahui untuk diterima di sekolah
ikatan dinas. Yang kedua adalah selain grafik rapor, tentu faktor intelektualitas juga menentukan agar kita bisa melulusi soal-soal yang diberikan oleh panitia ujian di sekolah ikatan dinas tersebut. Jadi tentunya persiapan yang matang sangat dibutuhkan sejak awal, sejak Anda masuk di SMA. Maka jika bercita-cita untuk masuk ke sekolah ikatan dinas, harus ada upaya ekstra yang kita lakukan agar bisa menaklukkan soal-soal ujian. Karena perbedaan yang memudahkan kita menjadi seorang pegawai negeri sipil apabila kita melalui jalur ikatan dinas adalah kita tidak perlu lagi mengikuti seleksi CPNS. Karena apabila kita sudah masuk ke dalam kampus dan sudah diterima oleh kampus yang menyelenggarakan ikatan dinas tersebut, maka otomatis di akhir pendidikan kita akan menjadi seorang pegawai negeri sipil. Dan untuk jalur-jalur khusus, di video sebelumnya ada jalur cum laude, jalur orang asli Papua, jalur keberbakatan olahraga dan seni, dan lain-lain. Saya pikir persiapannya juga yang pertama adalah memang kita betul-betul berbakat atau kita memenuhi kualifikasi yang disyaratkan oleh pemerintah untuk memasuki jalur khusus tersebut. Misal kita ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil dari jalur prestasi, maka usahakan kita memiliki kapabilitas dan kualitas yang benar-benar bisa kita buktikan kepada pemerintah dan kepada negara bahwa kita memiliki kualifikasi untuk itu. Apabila kita seorang atlet, maka kita benar-benar seorang atlet yang mencapai prestasi terbaik. Dan tidak semua atlet yang memiliki kesempatan untuk melalui jalur ini, karena hanya atlet-atlet yang berprestasi yang betul-betul dibutuhkan oleh negara dan memang telah membuktikan diri mengharumkan nama bangsa dan negara yang akan direkrut melalui jalur khusus dari cabang olahraga maupun seni. Tips-tips yang saya bagikan mengenai cara mudah untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil dari berbagai macam jalur yang telah saya sebutkan. Sekali lagi saya tekankan kawan-kawan bahwa menjadi pegawai negeri sipil adalah bukan tujuan akhir. Karena dimanapun kita berada dan apapun profesi kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dan belum tentu sebagai seorang pegawai negeri sipil Anda menjadi atau memiliki pribadi yang sempurna. Untuk kawan-kawan yang sedang mengejar cita-cita menjadi pegawai negeri sipil, tetap semangat dan tetap melakukan perbaikan-perbaikan, tetap belajar untuk mengerjakan soal-soal dan lain-lain. Bagi kawan-kawan yang masih honor dan sedang menunggu untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil, mari kita bersabar dan tetap melakukan pekerjaan kita, karena sesungguhnya pekerjaan yang telah kita lalui selama menjadi honorer itu pasti akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti pasti kita akan mendapatkan pahala dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan buat kawan-kawan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.